Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7181. Sikap keras. Bagi Harvey York, ini sudah merupakan konsesi besar dan tidak kecil. Lagi pula, ketika dia pergi dengan Yamamoto Sora, dia siap untuk menyelesaikan pihak lain ketika dia mencapai tujuan. Sekarang Yamamoto 76 telah datang ke pintu. Maka berikan Yamamoto Sora yang tidak berguna ini kepada pihak lain. Harvey York, kamu benar-benar penuh energi dan semangat. Dan kamu benar-benar mengagumi dirimu sendiri. Hanya saja kamu lupa bahwa dalam hal ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Yamamoto 76 berbicara dengan dingin. Jika Anda ingin berbicara tentang kondisi, sayalah yang berbicara. Baiklah. Lepaskan putraku yang tidak berguna ini dan wanitamu boleh pergi. Kemudian, Anda mengambil tindakan dengan tangan Anda sendiri dan menghancurkan tangan dan kaki orang-orang di sekitar Anda. Dan kemudian, melumpuhkan diri Anda sendiri. Aku akan membiarkanmu pergi berlutut. Bagaimana? Yamamoto 76 tidak menganggap Harvey York sama sekali. Meskipun aku tidak bermaksud mempermalukan orang-orang kecil. Tapi begitu banyak orang Kendo leluhur kita mati kali ini. Aku, leluhur Kendo, harus membantu mereka mendapatkan sedikit penjelasan. Kan? Harvey York berkata dengan ringan. Yamamoto 76. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Alasan mengapa saya bersedia menyerahkan sampah Yamamoto Sora kepada Anda, itu hanya karena dia tidak penting bagiku. Untukmu, aku akan memberikannya kepadamu. Tetapi jika Anda tidak tahu bagaimana maju atau mundur, dan kamu masih bersikeras mengajukan kondisi yang tidak masuk akal ini, maaf kalau begitu. Aku akan membunuh putramu setelah aku membunuhmu. Kamu harus percaya bahwa karena aku membuka mulutku seperti ini, maka aku harus memiliki kepercayaan diri untuk menebasmu sampai mati. Saat berbicara, Harvey York mengambil dan memilih di kabin helikopter dengan ekspresi acuh tak acuh, dan akhirnya menemukan pedang panjang negara pulau yang tergeletak di depannya. Dengan postur yang akan menyerang kapan saja. Yamamoto 76. Apakah kamu siap untuk membawa putramu dan pergi? Atau apakah kamu ingin melawanku sampai akhir? Harvey York menjentikkan pedang panjang pulau di tangannya. Kamu bilang langsung. Jangan buang waktu satu sama lain. Melihat postur arogan Harvey York, Yamamoto 76 mencibir dan berkata, layak menjadi perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Dan kamu cukup percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Demi ini, aku bisa memberimu kesempatan. Orang-orang di sekitarmu, Cendisa atau Mandy Zimmer, salah satu dari mereka boleh meninggalkan tempat. Aku pasti tidak akan menghentikannya. Aku hanya ingin tahu. Apakah kamu lebih menghargai wanita atau saudara laki? Saat dia mengatakan ini, Yamamoto 76 perlahan mengeluarkan pedang panjang negara pulau di pinggangnya. Suhu di sekitar mereka terus turun, membuat orang sedikit lebih sulit untuk bernapas. Yamamoto 76 tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Tapi ini sudah menjadi ancaman diam-diam. Maaf, saya tidak tertarik memilih. Harvey York menggelengkan kepalanya. Biarkan aku memberimu pilihan. Karena kamu ingin melawanku sampai akhir, maka kamu Yamamoto Natsushiro
Apakah ingin orang berambut putih mengirim orang berambut hitam? Atau apakah Anda ingin orang berambut hitam mengirim orang berambut putih? Meskipun, bagiku, kalian ayah dan anak berdua pasti akan mati. Tapi selalu ada prioritas. Biarkan satu orang pergi dan menjelajahi jalan di bawah. Terlebih dahulu, apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Melihat Harvey York berbicara dengan fasih di hadapan Yamamoto 76, Chen-disa dan yang lainnya terdiam. Itu adalah generasi leluhur. Generasi monster tua. Bagaimana sikapmu? Namun, jika Anda memikirkannya dengan seksama, di depan orang-orang seperti Yamamoto 76, tampaknya tidak ada perbedaan substansial antara pengecut ataupun memiliki sikap yang keras. Bab 7182. Kembali ke dasar. Senang menjadi muda. Yamamoto 76 tampak emosional di wajahnya. Menjadi muda berarti tidak tahu apa itu ketakutan. Itu juga berarti tidak mengetahui apa itu kekaguman sejati dan apa itu gunung yang tidak dapat diatasi. Ketika saya dalam suasana hati yang baik dan tertarik untuk berbicara dengan Anda mencoba memprovokasi saya. Ambil kesempatan yang kuberikan padamu sebagai kekuatanmu sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar bodoh dan naif. Harvey York berkata dengan ringan. Sepertinya kamu ingin mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Bahkan kebenaran bahwa gelombang belakang sungai yang mendorong gelombang depan Anda tidak mengerti. Kalau begitu, kamu benar-benar hanya bisa mati di pantai. Keduanya mengucapkan berbicara satu sama lain. Kata-katanya datar, tetapi kenyataannya, pada saat bertemu, mereka sudah saling berhadapan. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Yamamoto 76 menghela nafas dan perlahan mengarahkan pedangnya ke tempat Harvey York berada. Kalau begitu, pertama-tama aku akan menghancurkan semua orang di sekitarmu, dan kemudian memotong anggota tubuhmu, dan membiarkanmu mati dalam ratapan yang menyakitkan. Harvey York menghela nafas. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada Yamamoto 76 lagi. Tetapi sosoknya bergerak, dan dia maju selangkah. Gerakannya sangat lambat, tetapi saat satu langkah jatuh, dia sudah tiba di depan Yamamoto 76. Apa? Adegan ini membuat para master besar di sekitar Yamamoto 76. Semuanya sedikit terpana, dan kemudian mereka dengan cepat mengeluarkan pedang panjang negara pulau di pinggang mereka. Klik, Harvey York melambaikan tangan kirinya dengan santai. Dan dia terlihat menghancurkan cangkir teh yang dibawanya dengan santai. Dengan gerakan Harvey York, pecahan ditembakkan. Ah, lebih dari selusin master hebat dari pedang leluhur Dao semuanya terkejut. Dan kemudian jatuh ke tanah dengan wajah tidak percaya. Jelas, mereka tidak ingin percaya bahwa mereka benar-benar diselesaikan oleh Harvey York dengan begitu mudah. Pendukung besar mereka, master sekte mereka, dan tokoh legendaris, Yamamoto 76 ada di dekat mereka. Beraninya Harvey York. Bagaimana bisa Harvey York? Wah, di kabin helikopter. Lelaki tua lain berjubah kendo bergegas maju. Dan pisau panjang negara pulau di tangannya langsung menebas alis Harvey York. Harvey York bahkan tidak melihatnya, tetapi menamparnya dengan backhand. Jepret, dengan suara yang tajam. Sosok lelaki tua itu terbang secara horizontal. Dan ketika dia menyentuh tanah, seluruh tubuhnya bergetar hebat karena rasa sakit. Selanjutnya, vitalitasnya dimusnahkan dan dia meninggal dengan bersih. Yamamoto 76. Yang awalnya menatap tangan Harvey York dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajahnya menjadi sedikit suram saat ini. Karena orang-orang yang melakukan tembakan ini, mereka semua adalah elit dari pedang leluhur Dao.
dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Tapi keberadaan seperti itu di depan Harvey York benar-benar bahkan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Yamamoto 76 memiliki penilaian yang lebih tinggi terhadap Harvey York. Bahkan ada perasaan aneh di hatinya. Artinya, jika Anda benar-benar bertarung, Anda mungkin bukan lawan Harvey York. Begitu pikiran seperti itu muncul, walaupun hanya sesaat, seperti ular berbisa, mengikis kepercayaan diri Yamamoto 76 yang tak terkalahkan, membuat jantung seni bela dirinya yang kokoh goyah dalam sekejap. Bodoh. Saat berikutnya, Yamamoto 76 tidak lagi hanya menonton. Sosoknya bergerak, dan dia memegang pedang di kedua tangannya, dan langsung menebas. Gerakannya berbeda dengan Badaoshai, dan tidak ada keagungan untuk memotong dunia. Gerakannya sederhana seperti kembali ke dasar. Cepat, hampir ekstrim. Bab 7183. Hadiah Kepala Instruktur. Oh, Yamamoto 76. Pisau yang melebihi batas penglihatan mata. Telanjang manusia ini langsung menebas. Tapi sebelum dia menyentuh tubuh Harvey York, saat akan hanya mendekat, dia melihat Harvey York tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menjentikkan jarinya, dan langsung jatuh ke bilah pedangnya. Tindakan ini sangat sederhana, tetapi datang lebih dulu dan langsung memantulkan pedang Yamamoto 76. Hal ini membuat Yamamoto 76 terkejut seluruh tubuhnya dan jantungnya berdegup kencang. Yamamoto 76, yang awalnya merasa bahwa dia memiliki kemenangan di tangannya, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia mengangkat pedangnya lagi, ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa menebasnya. Untuk waktu yang lama, pada saat ini, Harvey York berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Kedua belah pihak dekat, dan seluruh tubuh Harvey York tampak penuh kekurangan. Tetapi untuk karakter seperti Yamamoto 76, ada kekurangan di sekujur tubuh, yang juga berarti bahwa tidak ada kekurangan. Jika dia tidak dapat menemukan cacat, dia tidak akan pernah bisa menebas pedangnya lagi. Anda pasti ada identitas lain. Apakah Anda? Yamamoto 76 berbicara dengan tegas. Dan ketika dia berbicara, seluruh tubuhnya gemetar, karena dia memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan. Ketika dia berada di medan perang rahasia, dia bahkan tidak berani mendekati sosok legendaris, tetapi hanya melihat punggung pihak lain dan memuntahkan darah dan mundur. Dan pada saat ini, Yamamoto 76 tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba memiliki perasaan aslinya yang tidak dapat dijelaskan. Jika Harvey York benar-benar orang legendaris, Yamamoto 76 mengerti bahwa jika dia bergerak atau tidak bergerak, hasilnya akan sama. Awalnya, aku ingin menggunakan identitas orang biasa untuk bergaul denganmu, para setan pulau. Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa sebagai gantinya, itu adalah kesombongan dan kebenaran dirimu. Harvey York menghela nafas dan berjalan di depan Yamamoto 76. Dan tangan kanannya dengan lembut jatuh di bahunya. Aku tidak berpura-pura. Aku adalah kepala instruktur yang legendaris. Akulah yang punya pertarungan. Kata-kata Harvey York ringan. Dan hanya dia dan Yamamoto 76 yang bisa mendengarnya dengan jelas. Tapi saat dia mendengar kata kepala instruktur barusan, Yamamoto 76 yang tak terkalahkan di dunia, dia menjadi lemas dan langsung berlutut di tanah dengan puff. Bukannya karena Harvey York benar-benar kuat sejauh ini, tetapi kata pertama dari kepala instruktur adalah bayangan di hati semua orang di negara pulau. Dan untuk orang-orang seperti Yamamoto 76, bayangannya bahkan lebih besar.
Karena kata itu mewakili tak terkalahkan. Ketika kata itu muncul, Yamamoto 76. Dan dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berdiri. Wah, saat berikutnya, darah keluar dari hidung Yamamoto 76. Tubuhnya terus-menerus bergetar, dan wajahnya penuh keputusasaan. Dia telah mundur selama beberapa tahun. Awalnya hanya ingin menghilangkan bayangan yang dibawa oleh orang ini dan membuat kultivasi seni bela dirinya melangkah lebih jauh, tapi di luar dugaan, itu masih tidak berguna. Berlutut di tanah, Yamamoto 76 hampir berbicara di antara giginya. Kamu, orang seperti Anda dapat bertindak langsung dengan identitas Anda. Menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan wajahmu. Bukanlah pria sejati. Harvey York berkata dengan ringan. Jika saya menggunakan identitas itu, bagaimana saya bisa melihat sisi lain dari kesombongan orang pulau Anda? Seberapa membosankan membiarkanmu berlutut secara langsung. Aku malu membunuhmu kalau begitu. Sekarang, aku bisa membiarkanmu memotong dirimu sendiri. Yamamoto 76 tertawa sedih, dan kemudian berkata dengan tegas. Kepala instruktur negara besar memberi hadiah. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya di dahinya sendiri dengan jepret. Bab 7184. Orang yang cukup pintar, Yamamoto 76 jatuh langsung ke tanah. Generasi Master Sekte yang baru saja mengaum. Tiba-tiba, dia menjadi seekor anjing dan langsung menembak dirinya sendiri. Sampai mati, wajahnya penuh kepahitan dan penyesalan. Seolah dia menyesali mengapa dia tidak terus mundur. Dalam hal ini, Anda tidak akan bertemu orang di depan Anda. Hanya saja betapapun tidak maunya, dia juga harus mati. Karena dia tahu betul itu sejak dia memaksa identitas asli Harvey York keluar. Kemudian jika dia tidak mati, dia takut Harvey York akan benar-benar menghancurkan pedang leluhur Dao ketika dia berbalik. Sekarang dia melakukannya dengan sangat tajam dan tegas. Harvey York akan malu untuk pergi ke Gao Tianyuan lagi. Harvey York memandangi mayat Yamamoto 76 saat ini, cemberut, dan berkata dengan ringan, jadi, saya selalu tidak suka membiarkan orang tahu siapa saya sebenarnya. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menginjak pisau panjang negara pulau di tangan Yamamoto 76. Klik, pisau panjang negara pulau itu langsung berubah berkeping-keping dan ditembakkan ke segala arah. Master Kendo leluhur yang mengejarnya semuanya dihancurkan. Setelah beberapa menit, Harvey York Feng kembali ke helikopternya dengan ringan. Lalu melambaikan tangannya dan berkata, pergi, kembali ke kota batas. Chen Disa dan yang lainnya tercengang. Pada saat ini, Chen Disa tampak aneh dan berkata, Tuan York, apa yang kamu lakukan? Mengapa Yamamoto 76 membunuh dirinya sendiri sebelum dia melakukan sesuatu? Mandy Zimmer, Fujiwara Kenta dan yang lainnya juga menatap Harvey York dengan wajah bingung. Harvey York mengangkat bahunya dan berkata, aku baru saja pergi untuk memberi Yamamoto 76 pelajaran. Mungkin dia benar-benar merasa bahwa dia tercela dan cukup tidak tahu malu dalam hidupnya. Dia malu untuk melihat ayah leluhur Dao lagi. Jadi dia bunuh diri. Sudut mata Chen Disa melonjak. Lalu dia menghela nafas dan berkata, oke, aku tidak akan bertanya. Tapi aku ingin tahu, bagaimana Anda akan menangani hal-hal ini? Saat dia berbicara, Chen Disao menunjuk ke helikopter di depannya. Harvey York bertepuk tangan dan berkata, panggil Jie Cheng. Tuan Muda Chen Disa dari Chen Jiagou kebetulan bertemu dengan rencana konspirasi Kendo leluhur melawan kota perbatasan. Chen Disa memasuki kamp musuh sendirian dan menggunakan plot balasan untuk
membuat semua orang di pedang leluhur Dao berbalik melawan air dan saling membunuh satu sama lain. Chen Disa telah bekerja keras dan membuat prestasi tinggi, dan dia harus menjadi pekerja berjasa yang pertama. Berbicara tentang ini, Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Disa, selamat. Dengan kredit ini, di garis keturunan keluarga Chen, aku khawatir tidak ada yang bisa mengalahkan." Chen Disa tampak tidak percaya, dan kemudian berkata dengan suara gemetar, "Tuan York, penghargaan ini terlalu besar. Aku dan aku." Harvey York tersenyum dan berkata, "Bagi saya, kredit seperti itu dapat diabaikan. Jika itu diberikan kepada saya, tidak hanya itu tidak akan bermanfaat, tetapi juga akan membuat orang menebak kekuatan saya tanpa alasan. Tapi bagimu, ini berbeda." Jie Cheng dan Gao Tianyuan tampaknya harmonis di permukaan, tetapi pada kenyataannya, mereka saling bertarung secara terbuka dan diam-diam. Kamu bisa langsung memecahkan pilar Gao Tianyuan kali ini. Dengan catatan ini, siapa yang berani meremehkanmu? Sederhananya, benda ini adalah lapisan gula pada kue untukku, tapi bisa dibuang. Bagimu, ini berbeda. Kamu tidak perlu takut seseorang akan mengadakan yang sebenarnya tentang ini. Selama dia cukup pintar, dia tahu kapan harus tutup mulut. Saat dia berbicara, Harvey York melirik Fujiwara Kenta. Sudut mata Fujiwara Kenta bergerak-gerak. Lalu dia menghela nafas dan berkata, "Perwakilan York dapat yakin, saya tidak pernah muncul dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Hal yang memalukan bagi negara pulau ini, jika saya memberi tahu tingkat tinggi, bahwa saya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau begitu, aku akan menunggu kematian." Bab 7185. Benar-benar tidak tertarik. Saat malam tiba, Harvey York dan rombongannya kembali ke kota perbatasan. Adapun Fujiwara Kenta, dia pergi di tengah jalan. Jelas dia tahu bahwa tidak ada gunanya terus mengikuti Harvey York dan yang lainnya. Sebelum kembali ke kota perbatasan, Harvey York telah menginstruksikan Chen Disa untuk menyampaikan cerita tentang rencana memusnahkan pedang leluhur Dao, dan juga membuat orang-orang menggembar-gemborkan pencapaian aula bumi. Oleh karena itu, Chen Disa, yang baru saja kembali ke kota perbatasan, disambut dengan hangat. Awalnya, banyak orang memiliki pendapat tentang dia, penguasa aula bumi yang dijabat tiba-tiba. Namun, tidak lama setelah naik tahta, Chen Disa sebenarnya mampu memecahkan pilar besar dataran surga tinggi, pedang leluhur Dao. Meskipun banyak orang tidak mengetahui prosesnya, masalahnya adalah Chen Disa dan rombongannya langsung membawa kembali mayat Yamamoto 76. Mayat monster tua ini adalah kredit besar dalam dirinya sendiri. Ini juga mewakili kekuatan Gao Tianyuan yang akan turun tajam sejak saat itu. Ini jelas merupakan hal yang hebat untuk Jie Cheng. Itu saja sudah lebih dari cukup. Dan mulai saat ini, posisi Chen Disa di Chen Jiagou tidak akan tertahankan. Bahkan, sampai batas tertentu, itu akan sangat dekat dengan Chen Tiangang. Dapat dikatakan bahwa bisnis hebat Chen Tiangang di Jie Cheng selama bertahun-tahun belum sepenuhnya selesai, tapi banyak sudut juga telah digali. Sementara Chen Disa menyambut pemandangan yang tak terbatas. Harvey York diam-diam mengatur Mandy Zimmer untuk beristirahat di aula seni bela diri Longmen. Mandy Zimmer tidak menyangka bahwa Harvey York juga memiliki properti di kota batas yang legendaris. Setelah dia berkeliling dengan Harvey York, dia menemukan tempat duduk di taman belakang, dan kemudian menghela nafas sedikit kesepian dan berbicara. "Harvey York, saya baru mempelajari betapa pentingnya bab surgawi dan manusia yang Anda serahkan bagi mereka yang berlatih seni bela diri.
Jika bukan karena aku kali ini, kamu tidak akan kehilangan begitu banyak. Apakah menurutmu, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali Fujiwara Daichi dan mendapatkan kembali bab Tianren? Harvey York mengangkat bahu dan berkata, seharusnya tidak ada kesempatan. Keluarga Fujiwara pasti memiliki saluran sendiri di Jiecheng. Sejak dia pergi, sekarang 80% benar-benar kita kehilangan jejaknya. Pada dasarnya tidak mungkin menemukannya. Kecuali kita pergi dan membalikkan Gao Tianyuan. Tapi Gao Tianyuan adalah tempat suci negara pulau. Dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Dan jika Anda membuat langkah gegabah, Anda mungkin tidak berhasil. Jadi masalah ini hanya bisa berakhir sejauh ini untuk saat ini. Mandy Zimmer menghela nafas ketika dia mendengar ini. Dengan wajah minta maaf. Oke. Jangan repot-repot dengan hal itu. Aku tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Dan semua orang tidak bersalah dan bersalah. Benda itu jatuh ke tangan orang pulau. Yang setara dengan masalah besar juga. Jatuh ke tangan orang pulau. Itu hal yang bagus. Harvey York tersenyum. Tapi dia sangat terbuka. Dan ini bukan kata-katanya yang bertentangan dengan keinginannya. Lagi pula, hari itu, dia benar-benar tidak tertarik. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tidak lagi mengatakan apa-apa. Tetapi secara pribadi membantu Harvey York membuat secangkir teh. Keduanya jarang punya waktu untuk minum teh dan mengobrol. Dan urusan dunia yang mengganggu itu secara alami ditinggalkan oleh mereka. Pada saat yang sama semuanya lagi ramai di kota perbatasan Wolsing, negara besar Villa keluarga Leduk. Dibandingkan dengan hari-hari ini, berbagai drama terjadi di kota perbatasan. Setelah Harvey York pergi, seluruh Wolsing tampak menjadi sangat tenang. Sumur kuno tidak bergelombang. Tidak ada riak. Bab 7186. Beri aku sesuatu. Saat itu hampir jam 12 malam. Wei Xiaobin turun dari Rolls-Royce culinan. Dan setelah melihat sekeliling beberapa kali dengan ekspresi waspada, dia dengan cepat memasuki halaman keluarga Leduk dengan sebuah kotak kayu. Dia berjalan melewati koridor dan datang ke ruang belajar halaman keluarga Leduk. Pada saat ini, pemuda pertama Wolsing, Jonathan Leduk, merasa nyaman. Memegang sepotong batu giok lemak kambing dengan biji. Dan perlahan-lahan, bergesekan, Wei Xiaobin tidak terburu-buru secara langsung. Tetapi menunggu sampai Jonathan Leduk selesai bermain dengan bahan batu giok sebelum perlahan masuk. Tuan Muda Leduk, selamat malam. Jonathan Leduk mengangkat kepalanya, melirik Wei Xiaobin, dan berkata, bagaimana? Apakah barangnya tiba? Wei Xiaobin tersenyum dan berkata, di dunia ini, adakah yang tidak bisa kita dapatkan untuk apa yang kita inginkan? Saat berbicara, Wei Xiaobin dengan hati-hati meletakkan kotak kayu di atas meja kopi dan berkata sambil tersenyum Harvey York, bajingan itu, dan Lin Qiji. Bodoh. Meskipun mereka sangat kuat, tapi di bawah strategi Tuan Muda Leduk, mereka hanyalah pion. Kali ini, Fujiwara Daichi melakukan sesuatu untuk kita, dan Takamagahara menderita kerugian besar. Pada akhirnya, semuanya jatuh ke tangan kita. Jika monster tua di Takamagahara itu tahu tentang hasil ini, aku khawatir dia akan sangat marah sampai muntah darah. Kan? Jonathan Leduk berkata dengan ringan. Fujiwara Daichi adalah garis yang kami atur selama 10 tahun. Dan itu awalnya memiliki efek yang lebih besar. Sekarang demi buku surga dan manusia, pendukung ini benar-benar telah dihapuskan. Pada level ini, saya tidak tahu apakah itu sepadan. Wei Xiaobin tersenyum dan berkata, tentu saja itu sepadan. Dan sekarang,
Semua orang tahu bahwa bab surgawi dan manusia jatuh ke tangan Gao Tianyuan. Lalu mereka sakit kepala. Ngomong-ngomong, Fujiwara Daichi, aku telah mengirimnya ke tempat yang benar-benar aman. Di sana, dia akan merahasiakannya. Itu tidak akan bocor sedikit pun. Jonathan Leduk mengerutkan kening. Dan kemudian berkata dengan ringan. Setelah kekacauan dalam masalah ini mereda, jika dia masih memiliki keluarga, temukan cara untuk memperlakukannya dengan baik. Kemudian, Jonathan Leduk menoleh ke samping lagi dan berkata, saya mendengar bahwa kali ini, insiden ini juga telah menamparkan wajah Chen Tiangang di samping. Biarkan Chen bisa mendapatkan banyak manfaat. Mendengar ini, Wei Xiaobin berkata, saya curiga ada jejak Harvey York di balik masalah ini. Tapi karena dia memberikan semua pujian kepada Chen Disa, kemudian banyak hal menjadi sulit untuk disimpulkan. Jonathan Leduk berkata dengan ringan, tidak sulit untuk menyimpulkan. Mampu menyelesaikan kendo leluhur dengan sederhana dan rapi. Atau memang, keterampilan nama keluarga York di luar dugaan kami. Entah ada orang yang cukup kuat di sekitarnya. Kamu bilang kamu bisa menyelesaikan Yamamoto 76 hanya dengan menyusun strategi. Aku tidak percaya. Bagaimanapun, dalam menghadapi kekuatan absolut, strategi apapun tidak ada. Artinya, Wei Xiaobin tersenyum dan berkata, Tuan Muda Leduk, tidak peduli apakah sapi itu bermarga York atau orang yang memiliki sapi yang sangat baik di sekitarnya. Tidak ada gunanya. Sekarang bab surgawi dan manusia telah jatuh ke tanganmu. Di masa depan, kamu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Seluruh dinasti negara besar akan gempa bumi karenamu. Jonathan Leduk tidak menanggapi. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ringan, buka benda itu dan tunjukkan padaku. Wei Xiaobin dengan hormat membuka bab surgawi dan manusia dan meletakkannya di depan Jonathan Leduk. Tetapi dia tidak berani melihat lagi. Bab 7187. Dewa Perang mengomel. Jonathan Leduk perlahan membuka gulungan itu. Gulungan itu sudah sangat tua. Dan ada banyak skrip kecil yang padat di dalamnya. Beberapa adalah teks asli, beberapa anotasi, dan beberapa tampaknya merupakan pengalaman kultivasi. Jonathan Leduk awalnya setengah percaya bab Tianren ini. Namun, setelah membaca anotasi dan pengalaman kultivasi ini, dan saling mengkonfirmasi, dia pada dasarnya yakin bahwa bab Tianren ini benar. Bagi mereka yang berlatih seni bela diri, apa yang tercatat dalam bab Tianren benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Saat membaca, Jonathan Leduk hampir tanpa sadar mencoba berkultivasi perlahan, sesuai dengan metode yang dicatat dalam bab Tianren. Begitu napas batin berjalan, Jonathan Leduk sudah merasakan bahwa kultivasinya, yang sedikit stagnan, hampir sedikit longgar pada saat ini. Itu hanya sesaat. Dan Jonathan Leduk merasa kekuatannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun itu hanya petunjuk, hati Jonathan Leduk bersemangat. Karena ini menunjukkan bahwa bab Tianren ini sangat bermanfaat. Saat dia membolak-balik gulungan, aura Jonathan Leduk menjadi lebih cepat dan semakin cepat. Ketika dia mencapai halaman terakhir, dia tiba-tiba sedikit terpana. Hilang. Halaman terakhir dari bab Tianren hilang. Nafas gerakannya telah mencapai puncaknya. Dia akan menerobos semacam belenggu. Tapi kata-kata yang paling penting hilang. Pada saat ini, wajah Jonathan Leduk tiba-tiba berubah. Dan dia secara tidak sadar ingin membubarkan napas dalam di tubuhnya. Tetapi sudah terlambat. Puff. Seteguk darah muncrat dengan liar. Wajah Jonathan Leduk sepucat kertas saat ini. Terobsesi. Generasi Dewa Perang. Tetapi pada saat ini dia menjadi gila. Yang paling penting adalah bahwa Jonathan Leduk bahkan memiliki firasat.
yaitu karena adegan ini, kultivasinya sendiri mungkin tidak dapat kembali ke puncak sepanjang hidupnya. Ini setara dengan menggunakan bab Tianren ini untuk melanggar jalur seni bela dirinya sendiri. Ketika wajah Wei Xiaobin berubah liar, Jonathan Leduk sudah memuntahkan seteguk darah lagi, dan kemudian menggertakkan giginya luar biasa. Sangat kuat. Serahkan bab Tianren yang asli. Tapi merusak halaman terakhir. Sungguh hal yang kejam. Nama keluarga York sangat yakin bahwa dia bisa mengambil langkah kritis. Dia benar-benar tidak bisa menyukai bab Tianren ini. Sementara Jonathan Leduk muntah darah dan memulihkan diri, Harvey York berada di loteng aula seni bela diri Longmen di kota batas, dengan santai membalik-balik gulungan yang rusak di tangannya. Sesuai perintahnya, Rahel Hardy secara acak merobek halaman terakhir sebelum menyerahkan bab manusia surgawi ke Fujiwara Daichi. Meskipun Harvey York hanya memegang halaman terakhir ini saat ini, dia pada dasarnya bisa berspekulasi mengenai isi bab Tianren. Hal-hal yang dibuat orang Tianzu selalu berbau para dewa dan ilahi. Jika Anda benar-benar berkultivasi sesuai dengan yang tertulis di bab ini, dan kamu harus mengupas kulitmu bahkan jika kamu tidak mati. Harvey York cemberut, lalu dengan santai mencubit dan langsung mengubah halaman ini menjadi bubuk. Sederhananya, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi bab surgawi di dunia. Setelah menyelesaikan hal ini, Harvey York mengambil takeaway yang baru saja diantar dan mengetuk pintu jauh di dalam loteng. Mandy Zimmer, yang membuka pintu, sedikit terkejut, dan kemudian tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya tidak dapat membayangkan bahwa ada takeaways di tempat-tempat seperti Jie Cheng. Tampaknya bahkan jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya tidak akan mati kelaparan." Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Jika kamu bukan orang dari keluarga ketujuh leluhur, jangan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan mengirimmu pergi nanti, dan aku akan pergi setelah menangani masalah yang dihadapi." Bab 7188. Siapa yang harus ditangkap? Mandy Zimmer sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata, dengan ekspresi aneh, "Kamu terburu-buru ingin mengirimku pergi. Bukankah kamu akan menjadi menantu tertinggi Jie Cheng?" Meskipun saya baru berada di tempat ini kurang dari sehari, banyak orang mengatakan kepada saya untuk berhati-hati bahwa seseorang akan menjadi menantu laki-laki. Harvey York memutar matanya dan berkata, "Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Jika aku benar-benar ingin menjadi menantu laki-laki, aku tidak akan pergi untuk menyelamatkanmu. Kalau begitu, kenapa kamu terburu-buru untuk mengirimku pergi?" Mandy Zimmer cemberut. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat saya menahannya. Jangan bicarakan itu. Mari kita bicarakan urusan Chen Disa kali ini. Aku memang mendukungnya, tetapi karena kesuksesannya, saya sekarang telah benar-benar menjadi duri di mata dan daging Chen Tiangang. Sebagai orang dari 10 keluarga teratas, kamu juga harus tahu sesuatu tentang dia. Aku menikamnya dari belakang, dan dia pasti akan membuatku dalam masalah. Tapi tidak mudah baginya untuk menyerangku di sini. Maka dia akan menyerangmu. Biarkan kamu pergi. Ini untuk keselamatanmu." Mandy Zimmer memotong dan berkata, "Jika Chen Tiangang benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku, bukankah lebih nyaman baginya untuk melakukannya setelah aku meninggalkan kota perbatasan? Jika aku tinggal bersamamu, dia tidak akan berani main-main, kan?" Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Yah, bukan tidak masuk akal kalau kamu mengatakan itu. Kalau begitu kamu bisa tinggal
Tapi aku memiliki 3 persyaratan. Selama periode di kota perbatasan, kemana pun kamu pergi, kamu harus selalu membawa Rahel Hardy di sisimu. Setelah aku selesai dengan kekacauan ini, kita akan pergi bersama. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tersenyum dan berkata, "Oke. Tidak masalah. Saya akan mendengarkan pengaturan Anda dalam segala hal. Dan aku berjanji bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap baik-baik saja di Aula Seni Bela Diri Longman. Kecuali pergi denganmu. Aku tidak akan pernah meninggalkan setengah langkah pun sendiri. Ini tidak bagus. Ini tidak baik, Kakak York. Sesuatu terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Tepat ketika Harvey York dan Mandy Zimmer membuat janji tentang 3 persyaratan. Mereka melihat Tuan Ma Yuan bergegas masuk dengan gulungan. Wajahnya penuh kecemasan dan kegugupan. Terutama ketika sisa-sisa cahaya dari sudut matanya melirik Mandy Zimmer. Ekspresinya sangat berubah. Dan dia memiliki ekspresi seperti melihat hantu. Ada apa? Apa yang terjadi? Harvey York melirik Tuan Ma Yuan. Sedikit mengernyit. Dan berbicara. Tuan Ma Yuan ragu-ragu dan berkata, "Kakak York, ayo kita keluar dan berbicara." Harvey York melirik Mandy Zimmer. Yang tampak curiga. Dan berkata, "Tidak apa. Apa? Mari kita katakan di sini. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan kepada orang. Setelah sudut mata Tuan Ma Yuan berkedut beberapa saat, dia masih berbisik. "Itu yang kamu ingin aku katakan. Jangan salahkan aku sebentar. Biar ku beritahukan padamu, kakak perempuanku. Dia datang untuk menangkap pengkhianat." Menangkap pengkhianat. Harvey York sedikit tertegun. Pengkhianat macam apa? Mandy Zimmer juga tertegun. Dan kemudian melirik Harvey York dengan makna yang dalam. Dan berkata, "Bagaimana menurutmu, menantu tertinggiku?" Sudut mata Harvey York berkedut sedikit. Dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa mencucinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Mau kemana semua ini? Tepat ketika Harvey York tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Volkswagen Phaeton Lowkey melaju ke Aula Seni Bela Diri Longman. Pintu mobil terbuka. Dan Dao Baifeng berjalan turun dengan payung. Dia menyipitkan mata ke arah loteng sejenak sebelum berjalan menuju Harvey York. Yang disambut Harvey York. "Bagaimana situasimu? Alih-alih untuk tinggal di rumah Zhang dan lari ke tempat ini, bisakah orang tinggal di sini?" Bab 7189. Dingin dan goyah. Tanpa sadar mata Harvey York berkedut dan berkata, "Ini adalah tempat di mana saya adalah Tuan Muda Longman. Mengapa saya tidak bisa tinggal di sini?" Dao Baifeng berkata dengan ekspresi khawatir. Sekarang situasi di kota perbatasan sangat kacau. Dan tempat-tempat suci utama juga saling bergesekan. Tinggal di luar, itu benar-benar berbahaya. Baik aku dan ayahku akan mengkhawatirkanmu. Jadi, mengapa kamu tidak mundur? Harvey York tersenyum sambil membiarkan Dao Baifeng masuk ke ruang tamu dan berkata, "Baifeng, jangan terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, saya adalah Tuan Muda Longman. Dan dalam situasi kacau ini, saya harus tinggal di Aula Seni Bela Diri Longman untuk menenangkan situasi secara keseluruhan. Kan, terlebih lagi, saya telah terlalu mengganggu Anda akhir-akhir ini. Dan saya memiliki banyak masalah pada diri saya sendiri. Dan tinggal di sana akan membawa masalah yang tidak perlu kepada Tuan Kota Dao dan Penatua Zhang. Jadi, lebih baik bagiku untuk hidup sendiri." Berbicara tentang ini, Harvey York berhenti dan melanjutkan, "Tentu saja, jika Anda membutuhkannya, hanya dengan panggilan telepon, saya akan berada di sana untuk Anda." Dao Baifeng mengangguk ketika mendengar ini. Dan kemudian sepertinya disengaja,
atau tidak, dan berkata, Harvey York, kamu tidak ingin tinggal bersama kami. Selain apa yang kamu katakan, pasti ada alasan lain, kan? Katakanlah, kamu akan membutuhkannya. Jinwu Zhengjiao. Ketika dia mengatakan ini, tatapan Dao Baifeng tertuju pada Mandy Zimmer, yang muncul dari pintu belakang aula dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Ketika Harvey York melihat adegan ini, dia langsung memiliki keinginan untuk menutupi wajahnya. Tapi dia masih tersenyum dan memperkenalkan. Ini, perkenalkan satu sama lain. Yang ini adalah putri dari kota perbatasan, Dao Baifeng. Yang ini, tanpa menunggu kata-kata Harvey York selesai, Dao Baifeng sudah menyela secara langsung dan berkata, tidak perlu memperkenalkan. Saya tahu. Keluarga jin dari ibu kota Mordu. Kepala cabang ke-9. Mandy Zimmer. Presiden Zheng. Juga. Mantan istrimu. Kan? Ketika dia mengucapkan kata-kata mantan istri, ekspresi Dao Baifeng menjadi sedikit dalam dan sedikit disengaja. Mata Mandy Zimmer juga menjadi sedikit aneh. Tetapi dia masih tersenyum dan berkata ternyata itu adalah Putri Dao. Dan dia benar-benar sangat memperhatikan urusan Harvey York saya. Tapi ada satu hal. Aku khawatir Harvey York belum memberitahumu. Kan? Artinya, setelah kita meninggalkan kota perbatasan dan kembali ke ibu kota Mordu, kita akan segera menerbitkan kembali sertifikat kita. Saat berbicara, Mandy Zimmer datang dan meraih lengan Harvey York. Harvey York sedikit tertegun dan terkejut. Benarkah? Ini tidak terlalu baik. Dari pihak bibi aku khawatir. Tanpa menunggu kata-kata Harvey York selesai, Mandy Zimmer mencubit Harvey York dengan keras, menyebabkan dia menggigil. Tetapi pada saat yang sama sadar, dan dia hanya bisa tertawa canggung saat ini. Mandy Zimmer memelototi Harvey York dengan kejam, dan berkata dengan suara rendah, bajingan. Apakah kamu sengaja melakukannya? Dao Baifeng, yang awalnya sedikit gugup, terkekeh saat ini dan berkata, Presiden Zimmer, ada beberapa hal yang tidak bisa menjadi angan-angan, terutama menyangkut masalah emosional. Lebih baik kedua belah pihak memiliki cinta dan kemauan melakukannya. Benar, Mandy Zimmer mencibir dan berkata satu sama lain, itu benar. Aku benar-benar mengetahui keinginanmu, terutama beberapa bunga liar yang tidak tahu harus muncul dari mana. Yang terbaik adalah mengetahui porsimu sendiri. Dao Baifeng tersenyum dan berkata, tentu saja. Bunga liar tahu berat bunga liar. Lagi pula, bunga rumah tidak memiliki keharuman bunga liar. Mendengar kata-kata tak tahu malu ini, tatapan Mandy Zimmer langsung bertabrakan dengan Dao Baifeng. Kedua wanita itu tersenyum pada saat bersamaan. Tetapi Harvey York langsung merasa kedinginan. Bab 7190. Juru selamat. Sudut mata Harvey York bergerak-gerak. Dan pada saat ini, matanya sedang mencari bantuan tertuju pada tubuh Tuan Mayuan. Tuan Mayuan mengangkat bahu tanpa daya. Tetapi pada saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Tuan Mayuan, yang tampak curiga, menghubungkan ponsel dan mendengarkan sejenak. Dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya tertegun dan langsung membeku. Segera setelah itu, Tuan Mayuan bergegas ke Harvey York segera setelah itu. Dan langsung berlutut dengan jepret. Kakak York, kakakku sayang, bantu aku. Kamu harus membantuku. Kamu harus membantuku melakukan keadilan. Tuan Mayuan langsung memiliki segenggam ingus dan segenggam air mata. Harvey York langsung sepertinya telah menangkap sedotan penyelamat hidupnya. Dia langsung setengah berjongkok, menopang bahu Tuan Mayuan, dan berkata dengan wajah serius, adik kecil, jangan khawatir.
Aku selalu memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Urusanmu adalah urusanku. Jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, aku, kakak laki-laki, akan membantumu bertahan. Jangan khawatir. Tuan Mayuan tergerak. Kakak York. Kamu terlalu baik untukku. Aku menjualmu kepada kakak perempuanku. Kamu masih memperlakukanku seperti ini. Sudut mata Harvey York bergerak-gerak dan berkata, satu dunia dan dua bersaudara. Apa yang harus dikatakan? Ayo pergi. Kami akan segera melakukan bisnismu. Rahel, masalah di sini akan diserahkan padamu. Ingat, tuangkan secangkir teh untuk Putri Dao. Siapkan makan siang untuk Presiden Zimmer lagi. Aku akan menyerahkannya padamu. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey York sudah merangkak pergi dengan Tuan Mayuan. Hanya bercanda. Dia lebih suka menghadapi ribuan pasukan daripada menghadapi medan Asura seperti itu. Segera, Harvey York naik Range Rover Tuan Mayuan. Ketika dia sampai di mobil, Harvey York punya waktu untuk memahami apa yang telah terjadi. Ternyata barusan, tunangan Tuan Mayuan, Murongyan dari Swordgate Villa, kembali. Tidak hanya dia kembali, tetapi dia juga kembali dengan seorang pria liar. Mata-mata Tuan Mayuan mendapat berita itu dan menyampaikan berita itu sesegera mungkin. Tuan Mayuan, yang merasa bahwa dia telah ditipu, langsung mulai menangis dan memanggil ibunya. Harvey York, yang mendengar ini, tidak bisa berkata-kata dan hampir melihat ke langit. Namun, dibandingkan dengan menyelesaikan kekacauannya sendiri, Harvey York merasa bahwa menyelesaikan kekacauan Tuan Mayuan lebih menyenangkan. Segera, keduanya tiba di dekat Bandara Shangri-La. Di dekat bandara, ada restoran barat selebriti internet yang populer dalam 2 tahun terakhir. Biasanya, pasti ada kebisingan pada saat ini. Tapi hari ini, restoran besar itu kosong. Hanya di tengahnya, seorang pria dan seorang wanita duduk berhadapan. Selain itu, meskipun ada beberapa orang yang terlihat seperti pengawal, mereka pada dasarnya berdiri jauh, dan pria dan wanita yang duduk berhadapan, yang tampak pirang dan bermata biru, seharusnya orang barat. Yang lainnya memiliki wajah cantik, pakaian modis, dan temperamen yang sangat internasional. Dari sudut pandang ini, keduanya sangat cocok. Pada saat ini, mereka tidak hanya mencicipi makanan, tetapi juga berbisik dan tertawa keras. Dan setiap gerakan sangat ambigu. Dan ketika dia melihat pemandangan ini, mata Tuan Mayuan langsung memerah. Dia sepertinya ingin bergegas masuk langsung untuk mempertanyakan sesuatu. Tetapi dengan paksa menahan dorongan itu, Harvey York melihat pemandangan ini, mengerutkan kening, dan berkata, wanita di dalam adalah tunanganmu, Murongyan Ran. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.